Ada seekor dogi jantan dan betina yang udah jadi pasangan, punya anak sampai 15 ekor. Tapi sialnya ada nenek-nenek jahat yang pengen beli anak-anak itu buat dijadiin bahan baju. Karena ditolak, dia ngirim anak buahnya buat nyolong semuanya. Untungnya dogi tetangga ngeliat dan langsung ngasih kode. Berita pencurian itu nyebar cepat antar hewan, dari ayam, kambing, sampai burung-burung. Semua bantu nyari. Akhirnya mereka nemu anak-anak dogi di kandang tua. Tapi pas mau kabur, si nenek datang bawa cangkul garpu. Untung ada B2 yang jatuh dari atap dan duduk pas di atas nenek itu. Si nenek pingsan, dilempar ke kubangan lumpur, dan pas polisi datang, dia langsung ditangkap. Anak-anak dogi akhirnya dibawa pulang. Pas dihitung, ternyata totalnya ada 101. Karena nggak tega kalau harus dipisah, si pemilik pun ngerawat semuanya. Mereka pun hidup bahagia serumah bareng dogi-dogi lucu itu. Dogi jomblo ini ngerasa kesepian. Dia pengen punya pasangan. Sayangnya cewek-cewek dogi yang dia temuin badannya gede semua. Sampai suatu hari dia ngeliat dogi betina cantik banget, bikin dia langsung naksir berat. Tanpa mikir panjang, dia tarik sepeda tuannya dan lari ngejar si dogi betina. Tuannya jadi ketarik dong, panik sampai jatuh ke kali. Tapi si dogi nggak peduli demi cinta sejatinya. Pas udah nyampe taman, dia malah jadi gugup, nggak berani ngomong. Untung tuannya datang, ngamuk-ngamuk, tapi malah dipukul sama pemilik dogi betina itu karena dikira ganggu. Akhirnya dua dogi ini makin lengket dan manusia-manusianya pun mulai akrab. Air di akuarium ini mau diganti. Si ikan kecil ini dan temennya lihat itu sebagai kesempatan kabur. Mereka lompat keluar, berhasil nyampe ke lantai. Tapi sialnya temennya keinjak tamu, gagal kabur. Si ikan kecil udah nyampe ke tepi, tapi karena nungguin temennya, kesempatan emas keburu lewat. Mereka akhirnya ditangkap lagi, dilempar balik ke akuarium. Sejak itu, si ikan kecil ini sering cerita soal laut ke temennya. Tapi yang lain malah nyinyir, bilang dia mimpi ketinggian. Si ikan datar yang dulu ngajarin mereka pura-pura koit, mulai curhat. Dulu dia juga pernah gagal kabur sampai kehilangan pasangannya. Semua itu bikin suasana di akuarium makin aneh, makin gak nyaman buat si ikan kecil ini. Bocil cowok ini digigit semut aneh. Sejak itu kekuatannya jadi gak masuk akal. Bahkan pipisnya bisa bikin toilet hancur. Waktu mau ke pesta dansa bareng cewek fans beratnya, cowok ini malah ketemu dua preman yang dulu pernah dia kalahin. Tapi sekarang mereka juga punya kekuatan aneh gara-gara digigit serangga di lab rahasia. Mereka nyerang balik dan si bocil sempat terlempar jauh. Untung aja kekuatan mereka habis karena butuh asupan energi. Sedangkan si bocil bisa ngisi tenaga pakai permen. Tapi dua musuh barunya belum tahu harus makan apa. Pas pesta dansa gagal karena serangan itu, cewek yang naksir dia itu malah patah hati dan bakar semua poster si bocil di rumah. Tapi anehnya dari poster yang terbakar itu muncul sinar merah mencurigakan dan cewek itu pun tiba-tiba senyum jahat. Aneh banget, ikan ini masih gerak-gerak waktu dihidangin ke meja makan. Kepalanya nyala, badannya udah jadi santapan. Ikan lain yang lihat kejadian itu ketakutan. Apalagi satu ikan kecil ini yang lari dari laut lepas. Namanya kita sebut aja si ikan kecil. Dia mulai gelisah, nabrak-nabrakin kaca akuarium, pengen kabur. Pas tamu datang buat milih ikan, semua ikan pura-pura koit biar nggak dipilih. Tapi si ikan kecil ini terlalu lincah, hampir aja kepilih. Untungnya si tukang jual malah ambil ikan yang kelihatan lemas. Si ikan kecil lolos, tapi traumanya makin dalam. Dia terus gelisah dan senior di akuarium, seekor ikan datar gede langsung maki dia. Katanya di tempat ini lebih baik pasrah, pura-pura koit itu kunci selamatnya. Ikan kecil ini sering ditusuk kepiting, jadi dia dipindah ke akuarium lain bareng ikan-ikan cerewet. Karena lapar banget, dia hampir makan temennya sendiri, tapi malah kena tusuk mainan bocah. Semua ngira dia koit. Si ikan kuning ini nekat minta bantuan kepiting raksasa buat hancurin akuarium, tapi malah ditusuk sampai koit. Mayatnya dikirim balik. Ternyata si ikan kecil masih hidup. Salah paham, ngira temennya dibunuh. Dia ngamuk, ribut sama ikan datar. Si ikan datar malah dipilih buat dimasak, tapi batal. Gantinya si ikan kecil ini yang akhirnya jadinya dimasak. Sejak itu si ikan datar berubah. Dia yang awalnya nggak mau kabur, nekat ambil pedang kecil peninggalan temennya dan lompat keluar akuarium. Hampir nyampe laut, tapi dia ketangkep. Untung si pedang bikin si bos takut dan ngelepasin dia. Akhirnya dia nyampe laut juga, bawa semangat temennya yang gagal kabur duluan. Di kampus paling jenius, soal super susah tiba-tiba kejawab, bukan sama mahasiswa, tapi petugas kebersihan. Si profesor kaget, ternyata pembersih itu jenius yang suka nyimak kuliah diam-diam. Tapi hidupnya ribet, lagi kena kasus hukum dan bela diri sendiri di pengadilan. Dan dia menang. Profesor janji bantu bebasin dia, asal bantu ngerjain soal dan ikut terapi. Soal mah gampang, tapi terapi bikin dia stres. 5 psikolog nyerah, sampai datang satu guru sederhana tapi tulus. Obrolan mereka pelan-pelan bikin si jenius
luluh. Untuk pertama kalinya, dia nangis, ngerasa dimengerti. Dia bilang cuma pengen hidup biasa, tapi si guru ini bilang dia terlalu berharga buat hidup biasa. Akhirnya si jenius pergi diam-diam. Pas ulang tahunnya, temen-temennya bawain hadiah mobil rakitan dan dia pun akhirnya pergi. Cuma ninggalin satu surat ke gurunya yang isinya kalau dia mau cari cewek yang pernah dia suka dan sekarang dia udah nemuin tujuan hidupnya. Bocil cowok ini tiap kali mau pipis selalu tegang duluan. Soalnya sejak digigit semut aneh, kekuatannya jadi nggak masuk akal. Bahkan pipisnya bisa bikin toilet hancur. Udah banyak toilet yang dia rusakin. Untungnya temennya yang pintar ini bikinin alat pelindung buat bagian bawahnya, biar nggak nyentrum toilet terus. Meski bentuknya panjang dan aneh, bocil ini tetap semangat buat nolongin orang. Tapi hidupnya nggak segampang itu. Di satu sisi dia pahlawan, di sisi lain dia cuma pengidap pipis bertekanan tinggi. Bocil cowok ini nggak sengaja digigit semut merah. Nggak disangka dia malah punya kekuatan nggak masuk akal. Nah pas banget dia lagi diintai sama sosok misterius yang bisa ngendaliin tubuhnya. Gara-gara itu dia sempat bikin malu cewek yang dia suka di sekolah. Untung temennya yang pintar peka dan bikin alat pelacak buat ngungkapin siapa dalangnya. Setelah diselidiki, ternyata dalangnya adalah cewek misterius berjaket transparan ini yang dendam sama si bocil karena ayahnya dulu sempat dilukai si bocil saat salah tangkap. Dia kerjasama sama dua musuh lama buat ngalahin bocil ini. Bahkan stok permen si bocil yang buat asupan energinya juga sempat ditukar. Tapi di detik terakhir si cewek dendam malah luluh pas ngelihat si bocil cowok berjuang mati-matian. Dia kasih permen terakhir, si bocil bangkit lagi, ngasih satu tendangan maut dan akhirnya dia menang. Cewek yang dulu marah juga sadar kalau si bocil cowok pahlawan sejati. Mereka akhirnya berdamai dan hidup lanjut lagi dengan banyak toilet baru. Pagi-pagi buta, seekor dogi ini udah sibuk sendiri. Dia buka keran air buat siapin mandi tuannya, nutup tirai biar uap nggak nyebar, terus lari ke kamar dan tarik selimut tuannya supaya bangun. Tapi tuannya malah tidur makin pulas. Karena kesel, dia sampai pipis di kamar. Baru deh tuannya bangun. Abis itu dia ke dapur bikin kopi, terus ke ruang kerja nyalain komputer, bahkan ambil susu di depan pintu. Semua dia lakuin sendiri, kayak pembantu serba bisa. Sayangnya tuannya malah mager daripada dia. Sama-sama jomblo sih, tapi yang paling niat hidup justru si dogi. Di kampus paling jenius ada soal super susah. Besoknya udah kejawab, bukan sama mahasiswa, tapi petugas kebersihan. Profesor ini kaget karena dia aja butuh 2 bulan buat ngerjainnya. Ternyata si pembersih jenius ini suka nyimak kuliah diam-diam, tapi hidupnya ribet, lagi kena kasus hukum dan bela diri sendiri di pengadilan. Dan dia menang lawan pengacara profesional. Profesor tertarik, janji bantu keluarin dia dari penjara asal bantu ngerjain soal dan ikut terapi. Soal sih gampang, tapi terapi susah banget. 5 psikolog nyerah karena omongannya yang tajam. Sampai datang guru psikologi yang sederhana tapi tulus. Awalnya si jenius ini nyebelin, tapi obrolan mereka makin dalam. Si guru cerita soal hidup dan cinta sejatinya. Dan untuk pertama kalinya, si jenius ini akhirnya nangis, ngerasa dimengerti. Di kampus paling jenius ada tantangan nyelesain soal super susah. Besoknya tiba-tiba udah ada jawabannya, bukan dari mahasiswa tapi dari petugas kebersihan. Profesor sampai kaget karena dia sendiri butuh 2 bulan buat nyelesain soal itu. Ternyata si pembersih ini diam-diam nyimak kuliah dari balik pintu. Otaknya jenius tapi hidupnya ribet, lagi kena kasus hukum dan bela diri sendiri di pengadilan. Nggak tanggung-tanggung dia bisa ngebantai argumen pengacara profesional. Profesor akhirnya turun tangan, janji bantu bebasin dia asal mau bantu ngerjain soal kampus dan ikut terapi. Ngerjain soal sih gampang, tapi duduk manis ngobrol soal perasaan, nah itu yang paling susah buat dia. Seekor tupai kecil ditemukan tergeletak di pinggir jalan, nyaris nggak bernyawa. Bocil cewek ini nekat nolongin dia pakai cara sederhana, deket-deket dadanya pelan sambil kasih napas dari mulut ke mulut. Nggak lama, tupai itu mulai gerak, matanya melek dan langsung nempel terus kayak anak sendiri. Karena sering lihat bocil ini baca komik, si tupai malah mulai belajar niru, bahkan bisa ngetik di mesin ketik pakai kacang. Luar biasanya lagi, cewek ini nemu kertas yang isinya kayak pesan dari tupai itu, dan pas diajak ngomong, si tupai beneran ngerti. Tapi kedekatan mereka malah bikin hidup cewek ini makin ribet karena ayahnya yang udah lama gak ketemu datang tiba-tiba ngajak makan di luar. Si cewek bawa tupai itu diam-diam, tapi kelakuan si tupai bikin heboh satu restoran. Untung mereka bisa kabur sebelum ada yang nangkep.
Anak cewek ini punya tupai pintar, tapi pas dibawa ke restoran, si tupai bikin heboh dan jadi buronan. Petugas hewan mulai ngejar, apalagi setelah nemu plat mobil ayahnya. Tupai itu sempat nyelamatin tetangga. Waktu petugas datang ke rumah, ayahnya nyuruh kabur. Kekacauan makin parah gara-gara kucing liar dan kejutan aneh di kolam. Mereka akhirnya mutusin buat lepasin si tupai ke alam, tapi tupainya keburu ketangkep. Mereka nyusup ke penampungan, kejar-kejaran sama musang, nyasar ke lab, lalu diselamatin lagi. Akhirnya si tupai berhasil dilepas ke hutan, dan sejak itu ayahnya bikin komik tentang pahlawan kecil si tupai super. Anak cewek ini punya tupai super pintar, tapi pas dibawa makan bareng ayahnya, si tupai malah bikin heboh satu restoran. Mereka berhasil kabur, tapi sejak itu tupainya jadi buronan. Sapam dan petugas hewan mulai nyari keberadaannya. Suatu hari, tetangga hampir jatuh dari rumah pohon, tapi si tupai sigap nyelamatin, walau akhirnya tetap tergoda makan biskuit. Di sisi lain, petugas hewan nemu plat mobil ayah si cewek dan langsung ngejar. Mereka datang ke rumah, ayahnya sok kalem nih, tapi nyuruh anaknya kabur lewat belakang bawa tupainya. Tiba-tiba ada kucing liar nyerang petugas dan nyeret dia sampai ke pinggir kolam. Waktu si petugas mau buang kucing itu, tiba-tiba ada bayangan gede lompat dari air. Ternyata cuma kejutan random yang makin bikin kacau. Dari kekacauan itu muncul ide, mereka harus kabur lebih jauh lagi.